Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari sekalian dimanapun kalian berada. Di sini saya akan menceritakan kisah nyata yang dialami oleh Kang Gus Nur Samsun ya. Beliau ini kedatangan tamu bernama Bapak Solihin. Bapak Solihin ini meminta tolong bantuannya kepada Kang Gus Nur Samsun karena di musola kampungnya di Tulung Agung diresahkan oleh para dukun yang mengganggu ya, agar tidak boleh beribadah di musola tersebut yang dimana tempat Bapak Solihin tinggal ya, saudara-saudari. Di sini beliau akan menceritakan kisahnya kepada Kang Gus Nur Samsun. Silahkan dilihat kisahnya ini. Diam-diam sholatnya, jadi enggak. Maksudnya gimana? Diam-diam sholatnya gimana maksudnya? Ngomongnya jangan terbata-bata. Sholatnya itu enggak ada adan gitu Pak, langsung sholat itu di musola. Karena takut bapak saya itu diancam sama dukun-dukun itu, nggak boleh adan gitu. Berarti orang tua sholat ibadahnya sembunyi-sembunyi, iya, karena takut diancam oleh dukun. Kalau misalkan masih sholat di musola, ngaji di musola, musolanya akan dibakar. Nah gitu aja repot, ya. Ai. Dibakar nanti. Nah terus sembunyi-sembunyi sembayangnya, ya sholatnya sembunyi-sembunyi. Tapi tetap gedor terus. apanya yang digedor? Pintu-pintu musola itu. Siapa yang gedor? Sama dukun-dukun itu. Ini yang jawab yang mana? Semuanya dua-duanya ngomong semua. Mau dibakar katanya. Terus tapi orang tua saya menentang terus. Menentang terus. Lama kelamaan bapak saya sudah tua kan. Kesakitan, terus akhirnya meninggal. Terus Meninggal, saya disuruh meneruskan musolanya. siapa yang nyuruh? Bapak saya. Gimana nyuruhnya? Teruskan musola ini, jangan sampai putus. Kapan nyuruhnya? Sebelum bapak saya meninggal. Sebelum meninggal. Kapan Masih meninggalnya? masih sakit itu. Kapan meninggalnya? Meninggalnya 15 tahun. Masnya 15 tahun 5 tahun yang lalu. Oh 15 tahun yang lalu. Lah aslinya bapaknya orang mana? Orang tua ayah? Bapak saya aslinya dari Jombang. Aslinya dari Jombang. Ya. Pindah ke Tulungagung. Tulungagung. Sampai tinggal sekarang di? Saya di Tulungagung. Masih di Tulungagung. Ya. Berarti masih di kampung itu? Ya. Terus sampai punya anak berapa? Saya memang 2. Punya anak 2. Nah, tapi sholat nggak sampean? Sholat. Di musola itu nggak? Iya, di musola itu. Lah terus diganggu nggak sama dukunnya? Terus diganggu terus sama dukun-dukun itu. Oh diganggu terus? Iya. Sholat diganggu, adan diganggu. Terus musola itu dibangun sejak kapan? Sejak kecil saya. Sejak kecil saya atau sejak saya kecil? Sejak yang saya mana? kecil. Sejak saya kecil atau sejak kecil saya? Sejak saya kecil. Sejak saya kecil. Nah, yang artinya di sini saya mau tanya, satu kampung itu ada berapa dukun tadi? Ada 5. Ada 5. Ya. Terus ada pengikutnya juga, ada murid-muridnya juga. Muridnya ada, istrinya juga diajak. Istrinya maksudnya diajak gimana? Diajak belajar ilmu sesat itu. Oh, maksudnya belajar nyantet. Iya. Oh. Terus akhirnya kan kampung-kampung juga dipengaruhi. Warga-warga juga pengaruhi. Akhirnya juga anak-anak juga nggak mau belajar ngaji. Mau sholat ibadah di musola, akhirnya sepi musolanya. Terus saya sendiri akhirnya sama keluarga. Sembunyi-sembunyi juga. Terus pengennya gimana? Nah, makanya saya ke tempat
Padepokan Pak Gus Nur, saya minta bantuan pertolongan supaya kampung saya itu aman, bersih dari santet-santet itu. Terus Pak Dukunnya itu sadar gitu. Kenapa harus ke saya minta tolong ke saya, kan spiritual yang lain banyak? Ya saya itu melihat di YouTube itu, Pak. Ya kan Yang YouTuber YouTube spiritual itu, banyak. Ya, tapi tertarik di Padepokan ini, Pak. Kan saya ikut ini kok bisa gitu. Maksudnya bisa gimana? Bisa menyadarkan Mbah Dukun-dukun santet itu. Menyadarkan dukun-dukun santet. Ya. Nah, spiritual yang lain kan pada nyadarkan juga itu. Yang pokoknya saya walaupun halu. ya tapi tetap saya tetap Pak Gus Nur. Tetap ke saya? Iya. Minta tolong. Orang YouTube saya itu settingan semua, Pak. Pokoknya saya lihat di itu ya itu. Oh, gitu-gitu. Kalau di YouTube ya situ ya langsung saya ke situ. YouTube saya itu cuma 43 juta, Pak. Itu. Cuman nggak halu sih. Nggak halu saya itu. Hola. Nah, oke, jadi gini. Saya sudah menyimpulkan biar nanti saya pengen ngetes ya, pengen ngetes itu Kang Ian coba panggil. Nah, Kang Ian panggil ya. Kang Ian. Panggil aja Kang Ian ya. Kang Ian. Assalamualaikum. Sini Kang Ian. Ya. Jadi gini Kang Ian. Ya, terus gimana? Melanjutkan. Ini kan Kang Ian jauh-jauh dari Banten. Iya, terus. Saya pengen memberikan tugas lagi. Ya, insya Allah. Cuma di sini bukan sama saya. Nggak sama saya. Iya. Sendirian atau mungkin nanti ada santri yang akan membantu. Hati boleh sini maju. Nah. Sini belakang sini. Nah nanti Pak Solehin. Jadi Hadi sama Kang Ian, ini Kang Ian, ini santri saya Hadi yang ada di Mbak. Mereka berdua juga punya YouTube, namanya Kang Ian Guru. Channelnya itu namanya Kang Ian Guru, nama channelnya. Terus ini namanya Kang Hadi, gitu. Nah di sini nanti saya pengen memerintahkan mereka berdua untuk coba ngetes di kampung sampean. Mungkin strateginya begini. Rencana saya kalau sudah menyimpulkan ceritanya jenengan bahwa soal ngaji, azan dan sebagainya kan dilarang di kampung situ. Nah, walaupun itu dukunnya itu dibayar 43 juta bukan? Iya. Dibayar 43 juta. 200 juta kata. 200 juta. Kalau menyantet orang. Iya. Enggak. Dia kan dukunya dibayar, dukunya kalau disuruh nyantet orang kan dibayar 200 juta. 200 juta. Kita bayar 43 juta. 43 juta aja. Murah. Sampean ngomong murah. Sebelumnya mohon maaf Gus ya. Itu kejadiannya di kampung Bapak. Iya. Kampung Bapak ada di mana? Di Tulungagung. Tulungagung. Nah, yang saudara-saudara sekalian yang sudah melihat, kita bisa menyaksikannya. Yang sudah melihat, kita melihat para pejuang ya untuk menginsafkan para dukun di kediaman kampungnya Bapak Solihin ya. Nah ini adalah Kang Ian Guru, di mana beliau yang ditugaskan oleh Kang Mas Gus Nur Samsun untuk membantu kampungnya Bapak Solihin yang berada di Tulungagung.
Dan tidak lupa juga dengan Kang Hadi, di mana Kang Hadi ini adalah murid atau santri dari Kang Gus Nur Samsun. Beliau pun membantu perjalanan Kang Ian, karena Kang Hadi ini juga berjasa besar lah dalam membantu GNS ya, dimana beliau pun punya histori sejarahnya ya. Alhamdulillah ada canda tawanya juga, insya Allah. Jangan lupa di subscribe ya saudara-saudara channelnya Kang Hadi, murid lamanya dari Kang GNS ya. Dan jangan lupa di subscribe kisah perjalanan dari Kang Ian Guru, yang dimana beliau juga punya sejarah sendiri ya. Video-videonya juga ada yang bisa kita contoh dalam kehidupan masing-masing ya. Ataupun kalaupun ada yang tidak mengenakan hati, jangan diambil hati ya saudara-saudara. Ini saya menerangkan cerita ini hanya semata-mata untuk menyenangkan hati para pecinta spiritual ya saudara-saudara. Nah, kita bisa saksikan di sini Ian Guru insya Allah akan berjuang dengan semaksimal mungkin ya dalam menginsafkan dukun-dukun yang berada di rumahnya, di Assalamualaikum warahmatullahi kediaman wabarakatuh. musola kampungnya Bapak Solihin. Nah, ini dia setelah 3 hari 3 malam beliau berjuang, Kang Ian dengan Kang Hadi, untuk menginsafkan dukun-dukun yang mengganggu meresahkan kampungnya Bapak Solihin. Jadi sampai 5 kali tumbang bangun lagi, tumbang bangun lagi, tumbang bangun lagi. Akhirnya Kang Ian dan Kang Hadi ini bisa menginsafkan dan menobatkan dukun-dukun tersebut dengan bersama Kang Gus Nur Samsun. Silakan kalian bisa lihat ya. Di sini ada kisahnya, di Kang Hadi pun ada ya kisahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, di sini juga ada saudara-saudara. Setan, iblis dan sebagainya, jangan tersesat, jangan mendekati dengan kesyirikan. Alhamdulillah, Jangan menyentuh atau melakukan kesyirikan, kesesatan, para dukun-dukun tersebut kezaliman dan sebagainya. mau Nggak dengan usah. secara ikhlas dan sukarela Sholat. Terus saya mau tanya berinsaf kepada kalian dan semua. kembali kepada jalan yang Kenapa benar. kalian nggak mau sholat, dan kenapa kalian itu Jadi marah-marah dikala ada di sini pun orang ngaji atau azan cing bareng juga? Pak Jadi Solihin nggak ada azan senang ya, juga. terlihat senang ya, warganya kembali ke jalan yang benar ya, dan mereka pun ikhlas bertobat ya Mana istri dasar? Iya. di kampung Berarti dalangnya selama daerah ini Pak Solihin Tulung Ustaz, Agung, ini ya, yang dalangnya dimana Iya. Bapak Solihin tinggal. Jadi singkat ceritanya saya akan mengakhiri kisah nyata ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupakan ibadah, sembahyang dan mengaji ya saudara-saudara. Enggak tahu. Karena sembahyang mengaji adalah untuk bekal kita di akhirat dan sebagai tiangnya agama. Jangan lupa
Seingat ibadahnya saya. saudara-saudara. Barakallahu amin.